Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang amalan-amalan atau amaliyah-amaliyah yang bisa kita lakukan dalam rangka menggapai limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di waktu maghrib pada bulan Ramadan. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amaliyah pertama ketika masuk waktu maghrib, ketika mendengar azan maghrib, melakukan 5 amalan ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar azan. Yang ketiga, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Lalu yang keempatnya, kita disyariatkan untuk membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kelimanya, kita disunahkan untuk memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan oleh kita pada saat itu. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Jala al-Afham karya Ibnul Qayyim halaman 329. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita melakukan amaliyah-amaliyah sebagaimana dimaksud, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui berbagai macam hadisnya menjelaskan, orang-orang yang melakukan amaliyah-amaliyah tersebut akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak, serta mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 384, hadis riwayat Muslim nomor 386, dan juga hadis riwayat Imam Bukhari nomor 614, dan tentu masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amaliyah kedua, ketika waktu maghrib itu menunaikan sholat maghrib, kemudian mengerjakan sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib sebanyak 2 rakaat. Karena sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat merupakan sholat sunnah yang sangat muakkad, yang senantiasa dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Sholaitu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam raq'ataini qabla dhuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal jumu'ati wa raq'ataini ba'dal maghribi wa raq'ataini ba'dal isya." Aku melaksanakan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah Jum'ah, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Hadis riwayat muttafaqun alaih
dalam hadis Bukhari nomor 1172 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 729. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amaliyah ketiga, membaca zikir petang karena waktunya adalah dari matahari tenggelam hingga pertengahan malam. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, semalam aku menemukan seekor kalajengking yang menyengatku." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruk." Seandainya engkau mengucapkan ini saat sore hari, yakni kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yakni aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah Dia ciptakan, pasti kalajengking ini tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2709. Poinnya dari hadis ini adalah bahwa orang-orang yang senantiasa berzikir baik petang dan waktunya atau pada sore hari, maka Allah akan menjaganya dari segala macam mara bahaya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amaliyah keempat yang bisa kita lakukan pada waktu maghrib bulan Ramadan itu adalah setelah sholat maghrib, makan hidangan berbuka puasa bersama keluarga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, memuji makanan dan tidak mencela makanan. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5409 dan riwayat Imam Muslim nomor 2064, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan walaupun beliau tidak menyukainya. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ma ghaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela suatu makanan sedikit pun. Seandainya beliau menyukainya, beliau menyantapnya. Jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya atau tidak memakannya. Jadi tidak ada ungkapan-ungkapan mencela makanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.